ibaratnya di tanah apapun kan bisa tumbuh. Itu aja untuk ubi muntulnya itu kemarin tidak panen ya Dek ya. Ya, Segitu luasnya itu 5 panen. karung itu. Tapi ada yang manen duluan. Wis. Monyet ya. Iya, dibantuin tuh yang manen tuh. Monyet, Tetap manen tapi nggak banyak. monyetnya baik-baik di sini ya, Iya, dibantu panen. dibantuin kita panen. Biar nggak repot yang punya tuh. Baik sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Madrim 125. Hari ini ngaprak-kaprak di Sepunggur 2017 di samping rumah Pak Duta Raharjo, petani kita, petani rantau asal Kota Purworejo. Nah, kali ini saya mau sepil petani kita hebat, pasangan muda yang sedang berpanen laos, kawan-kawan. Seperti apa kisah dan ceritanya? Ikuti terus video saya ini, jangan lupa, pokoknya ikuti terus lah gitu, seperti apa ceritanya nanti. Sahabat Madrim yang tercinta, petualangan hari ini kita berada di halaman rumahnya petani over-over. Dan secara kebetulan sebetulnya kawan-kawan, tapi ini menurut saya sih bukan kebetulan. Ini sedang berpanen, sudah dipanen ya, bersama istri tercintanya. Halo Mbak Yuli. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sehat ya? Sehat, sehat. Yang penting sehat. Nah, ini panen jahe kawan-kawan. Jahe kah? Laos ya. Ini berjumpa dengan petani ewes-ewes. Kabarnya bos. Aja ngomong bos langkun yang jadi tinggi hati lah, biasa bae lah. Tinggi hati tak sombong kalau berantar. Karena apa itu nanti menimbulkan tinggi hati, bangga hati. Engko pada akhirnya iri hati, dengki hati, dan sakit hati kayak gitu. Tapi kalau jatuh hati enggak sakit loh. Kalau tapi apa ya, sakit-sakit saja jatuh hati. Nah, jatuh hatinya sama siapa dulu? Nah, kalau jatuh hati sama istri orang, aduh. Nah, bagaimana enggak sakit hati? Bukan begitu Mas Pandi? Berbahaya. Itu gak bahaya tak? Gak bahaya tak. Nah, tapi sih semua itu hanya candaan kawan-kawan. Jangan ya. ditiru tulisannya. Di bawahnya ya Mbak Yuli dikasih tulisan ini adegan berbahaya, jangan ditiru. Nah, jadi hari ini Mas Pandinata panen ya teman-teman, karena adanya tanaman di lahan ini. Tapi bersyukur kepada Sang Pencipta Alam masih bisa panen, sehingga nantinya ini bisa dijual ke pengepul ataupun tengkulak yang ada di sini. Biasanya jualnya kemana Mas? Ini alhamdulillah ada yang mau ngambil ke sini sendiri bang. Oh seperti itu. Kemarin sore kan sempat bilang petik aja nanti tak ambilnya. Kalau soal harga masih tetap atau bagaimana? Soal harga ya seperti biasa ya. Apa namanya, kalau di sini tuh masing-masing tengkulak masing-masing harga juga. Gitu. Tapi untuk minimal ya 6.000 lah per kilo. 6.000 ya lumayan minimal. Ya daripada Lomanyun kawan-kawan. Betul. Dan ini di sini sandingannya itu ya kawan-kawan. Karena wong tani, jadi biasa kopi hitam itu selalu. Terus ini ada pisangnya ini. Ini kalau makan pisang nanti ngoceh ini kayak burung apa itu, kentilang itu. Terus rokoknya ya ini tengwe. Rokok tengwe made in Jawa seperti itu ya kawan-kawan. Dan mungkin ini panen laos ini sudah berbanyak kali ya, berkali-kali banyak kali kayak gitu. Pokoknya sudah kali panjang sekali pokoknya lah. Karena kan sementara baru ada ini kawan. Ya sebetulnya alhamdulillah sih. Sebetulnya dulu di sini ada, kalau teman-teman mau melihat itu postingan-postingannya Mas Pandi yang saya unggah di akun YouTube saya beberapa tempo tahun lalu lah, udah mungkin. Di sini bawah pohon kelapa yang ke sana itu ada, enggak banyak ya, sudah ada tanamannya bawang pre, tanamannya mondro. Dulu ini kan ini sama Mbah Sur kan orang tuanya termasuk pelopor pertama muncul di Sepunggur 17 ya. Jadi di sini banyak tanamannya. Nah, seiring berjalannya waktu kawan-kawan, perlu diinformasikan juga ini, mungkin perlu apa tidak sih ya, bahwasanya lahan ini itu banyak gambutnya ya. Ya, karena
petaninya ini belum mengerti tentang lahan gambut, penanganannya ke depannya seperti apa, jadinya semakin lambat laun itu ketika ditanamin itu kayak tanamannya itu nyengir gitu kawan-kawan. Merongos bahasane guys, suaranya edel cara Jawane ya kayak gitu. Nah pada akhirnya ada salah satu juga petani kita yang sudah kondang mendunia ya, itu bahwasanya beliau mengatakan, tapi saya tidak bisa menyebut namanya karena kadang kalau menyebut nama itu sok salah gitu kawan-kawan. Saya pernah mendengar maksudnya bahwa lahan gambut ini tidak bisa terus-menerus untuk ditanami. Ngomong apa kamu? Tak syuting ngomong apa kamu ya? Halo, katon ora sih gambare? Katon. Tapi ndak nengok. Ganteng banget yakin. Wis, anaknya Mas. Dia depan kamera. Ini anaknya Mas Pandinata ya kawan-kawan. Namanya Ata. Kenapa saya beri nama Pandinata? Karena anaknya Ata. Iya, nada dan Ata. Nah, kembali ke tentang lahan gambut ini kawan-kawan. Kita cerita aja ya. Jadi tidak bisa ditanamin terus-menerus, harus ada istilahnya steril kayak gitu. Ditumbuhkan dulu rumputnya, nanti baru ditanami lagi. Namun semenjak itu sampai detik ini sudah pernah dikelola lagi atau bagaimana Mas? Sudah betulnya, cuman ya jadi. Belum jadi kemarin. Nanam berapa ya yang sempat tuh nggak jadi, memang udah dikelola tapi belum nggak jadi. mati tapi berbagai macam upaya, daya dan upaya untuk dialokasikan di situ di lahan ya, belum menemukan jalan terbaik untuk lahan jenengan gitu. Betul. Kalau untuk pembersihan tetap tak saya bersihan terus. Tapi karena kata teman-teman tuh, ada salah satu teman tuh yang berbagi pengalamannya, didiamkan aja dulu Mas, minimal ya 6 bulan sampai 1 tahun. Nah ini sudah gitu. Hampir 1 tahun, makanya mulai saya buka lagi. Oh gitu. Kenapa itu? Nah itu katanya mau diajak main, diajak masuk ya. Jadi seperti itu Mas ya. Harus bahwa tanah itu bahwasanya disterilkan dulu ya. Harus ada istilah istirahat. Ulang begitu Pak ya? Iya. Cetak ulang lah. Netral. Masa daur ulang. Daur apa daur ya gitu ya. Ya intinya tetap berusaha Mas. Sabar, karena memang seperti inilah kehidupan di transmigrasi yang sesungguhnya. Jadi kalau saya bikin video itu ya yang jelek saya bilang jelek, yang bagus saya bilang bagus. Jadi itu real, fiksi apa adanya seperti itu. Tidak digawe-gawe, tidak ngarang-ngarang ya gitu. Karena ini cerita nyata. Nah, karena kemarin sempat gimana ya, berkali-kali bilang di video itu ya. Kemarin kan sempat saya tanamin ibaratkan yang menggunakan atau yang butuh proses seperti kayak bawang pre kemarin, cabai juga. Memang belum bisa. Nah, terus kita tidak bisa memaksakan kawan. Memaksakan kehendak. Jadi kita tanam itu apa yang di lahan mau aja dulu daripada kita habis di modal lagi. Jadi sekarang saya tanamnya apa yang di mau lahan. Maksudnya apa yang di lahan bisa hidup dan bisa kita petik hasilnya sedikit-sedikit seperti itu. Mungkin walaupun sekedar ubi kayu atau muntul ya. Ubi kayu atau muntul itu kan ibaratnya di tanah apapun kan bisa tumbuh. Itu aja untuk ubi muntulnya itu kemarin tidak panen ya Dek ya. Segitu luasnya itu 5 karung itu. Tapi ada yang manen duluan. Monyet ya. Iya, dibantuin tuh yang manen tuh. Tetap manen tapi nggak banyak. Monyetnya baik-baik di sini ya, bantu panen. Bantuin kita panen biar nggak repot yang punya tuh. Terlalu baik. Tapi kan sebagaimana Mas Pandi tetap serius di sini untuk menggarap lahan ke depannya nanti ya. Ini jadi kemarin sudah mulai dibersihkan lagi begitu ya. Mulai dibersihkan pelan-pelan. Ya sambil kita begini Bang. Sambil begini sambil panen, karena adanya ini sementara untuk mendorong periuk ya, sambil panen sambil mengolah lahan kembali Bang. Iya betul. Karena periuk itu yang nomor 1 ya. Terus nanti ini kalau sudah dianu berarti untuk ngisi periuk kayak gitu. Oh. Mbak Yuli bagaimana tanggapannya tentang hal periuk, pemeriuk? Biar periuknya nggak bunyi katanya. Oh gitu.
Iya, karena orang hidup terutama ya makan ya. Tapi bukan makan bukan menjadi hal utama, terutama makan tapi makan bukan menjadi hal utama. Bagaimana itu? Seperti saya. Gimana? Saya itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Paham, kekurangan saya tidak mempunyai kelebihan. Dan kelebihan saya masih banyak kekurangannya. Bagaimana coba? Betul. Yang tidak bisa kita kalau mumet yang mau mumet silahkan mumet dengan kata-kata itu. Ambil bodrek. Ya pada intinya namanya orang bertransmigrasi itu di tempat yang seperti ini boleh dibilang, apalagi pertama kali awal kita datang ya, itu boleh dikatakan serba susah. Untung pada waktu itu ada jaduk, bahwasannya itu jaminan hidup ya. Iya. Selama 1,5 tahun. Nah kalau tidak kita mau makan apa? Sama seperti perantau-perantau kita juga yang datang dari sana. Mungkin ada yang modalnya sedikit, ada yang modalnya banyak. Itu pun tetap saja bahasanya apa ya, berdalih. Berdalih atau bagaimana ya? Kok nggak kata-kata kok angel temen. Iya. Bahwasanya itu ya tetap harus rekoso dulu kayak gitu. Karena hidup di daerah yang belum pernah dijamah manusia sama sekali. Apalagi ketika itu mungkin dulunya awalnya ini hutan-hutan lebat ya, yang dijadikan pemukiman. Jadi ketika kita hidup di situ, di hamparan itu memang harus sabar, selalu prinsip apa ya maksudnya? Kerja keras. Berprinsip eman-eman, nesep. Nesep itu bahasane walaupun sedikit tapi kanggo ngisuk maning, bahasane kayak kue lah. Betul lah. Kayak gitu. Jadi memang yang berani tinggal di tempat seperti ini memang orang-orang yang luar biasa dan orang-orang yang hebat. Orang hebat. Termasuk perantau-perantau, termasuk kita sih semuanya perantau semua. Cuman perantau kan di sini ada dua hal. Mengatakan dua hal kayak pinter-pinter. Ya maksudnya gini kawan-kawan. Ada perantau yang datang ke sini itu bertransmigrasi, dan juga ada yang perantau datang ke sini itu merantau ditransmigrasi seperti itu. Contoh halnya seperti Mas Rohmat, para perantau, Mas Hendrik di sini di 2017, terus Pak D Fakrozi, Pak Tul itu kan perantau juga ya, yang dari Demak itu. Iya. Yang di 2016 itu ada Pak D Naruto, Pak D Narto. Mohon maaf Pak D Narto. Terus ada Mas Samai. Ada Mas Oki Jelly Drink. Itu semua kan perantau, tapi perantau yang datang ke transmigrasi. Dan mereka itu semuanya butuh proses. Betul. Dengan menghadapi kondisi lahan yang ya bahwasanya ini sudah lumayan. Kalau dulunya kan ya hutan kawan-kawan. Itu memang memerlukan proses yang tidak sedikit waktu. Yang ibaratnya tidak tidak langsung wow begitu. Tidak instan seperti mie pun kan tidak bisa dikatakan instan. Katanya mie itu instan, tapi kalau menurut saya enggak, karena airnya dulu ya. Dilihat dari mie-nya itu sudah Mbak. Kalau melihat proses mie-nya itu sudah lama. Iya sama. Nah itu bahannya dari apa dulunya dibikin menjadi mie. Nah setelah menjadi mie ada pabrik plastik. Ya kan, pabrik plastik yang bikin wadahnya itu. Nah sementara mendirikan pabrik juga butuh uang, jadi nggak ada yang proses instan. Cuman dinamai di situ mie instan karena tinggal dicor bahwasannya pakai air panas langsung masak. Sebetulnya nggak ada yang instan. Yang instan itu saya itu doanya paling mujarab, paling mujabah sedunia itu hanya saya kayaknya. Terus dunia, maksudnya dunia tipu-tipu gitu. Karena ketika saya berdoa mau makan itu langsung ada makanan gitu loh. Doa paling manjur itu Mbak. Iya. Coba Mbaknya kalau berdoa mau makan pasti langsung ada makanan. Iya. Itu doa paling terkabul, cepat terkabul itu. Iya. Kalau doa-doa yang lain kadang kan masih nunggu, sabar kita masih nunggu dikabulkan sama Allah. Tapi semua doa sih pasti dikabulkan kalau doa yang terbaik ya. Karena Allah itu tidak tidur dan maha benar dengan segala firman-Nya. Iki nek tekan firman kudu niat ceramah maning nyong. Yang penting kan gambar dan apanya, kita nggak perlu ceramahnya.
Ya kalau yang sementara ini belum memerlukan ceramah saya ya monggo nggak apa-apa. Tapi kan saya rasa masih banyak yang memerlukan ceramah saya, ceramah kosong gitu. Kita ambil peci dulu, Pak. Ceramah itu kan bukan harus di hal-hal tentang keislaman. Ini ceramah ini. Ini saya ceramah ini. Dalil. Iya, dalilun min kolbihi apa. Pokoknya kayak gitulah. Jadi siang hari ini itu saya bingung konten kawan-kawan sebetulnya ya. Saya sudah masuk ke 2017, mau konten siapa ini? Karena orangnya lagi pada sibuk di lahan semua. Berarti ini pas kebenaran dong? Ya kebenaran dan kebetulan. Kebenaran alias kebetulan. Pas lagi panen apa ini? Ini tadi ceritanya ngomongin tentang panen laos ya. Tapi kok merembet-merembet. Tapi ya itulah cerita. Jadi begitu ya kawan-kawan. Seperti tadi menceritakan istri orang juga itu hanya canda gurau yang sesungguhnya. Semata-mata hanya untuk guyon saja, tidak ada hal-hal yang seperti itu karena itu kalau menurut saya pribadi orang awam itu memang hal yang sangat tidak baik seperti itu ya kawan-kawan. Dan ini pohon kelapanya sudah semakin tinggi. Nanti kalau Mas Pandi kerja keluar terus Mbak Yuli mau memanjat pohon itu kira-kira bagaimana wong tingginya seperti itu ya? Kalau naik grab nganggo sutang. Bahasanya ya gitu ya. Sudah. Baiklah kawan-kawan, kita tutup saja dulu videonya ya. Salah dan hilaf mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri, mobil Taufik melintas di darat, petani sepungkur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kok ganteng temen yang ngenu katanya kamera gini HP iki. 15 menit 40 detik, 40 ro, 43, 44, 45. Iki orang karo penutupan, ku penutupane. Wis ngono wae lah.